Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat kita beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam. Kita mau menyembah Dia. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus pagi hari ini. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari datang kepada Dia pagi hari ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan bagi siapapun yang datang kepada Dia. Mari kita datang kepadanya dengan hati kita, dengan segenap keberadaan kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Oh, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau, kami naikkan pujian hanya bagimu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Agungkan namanya yang kudus. Dia yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Segala kemuliaan bagimu Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, dan keagungan dan kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya serahkan pada Wakil Gembala, Bapak Pendeta Andrew Rawis, untuk menabiskan ibadah pagi hari ini. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup Kami percaya. memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di saat Roh-Mu ada di tengah-tengah kami akan mengalami perubahan yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, biar kami saat ini, kami mencari hadirat-Mu, kami mencari Tuhan, perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Layakkan setiap kami untuk kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami dalam rumah-Mu untuk kami berjumpa muka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami umat Tuhan. Roh Kudus menguasai tempat ini. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan dan buka ibadah pada minggu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Bapak Pendeta Andrew. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah, selamat kita merayakan hadirat Tuhan pada hari ini. Segala berkatnya ada di dalam rumah Tuhan dan bersama kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, jemaat Tuhan siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, mari kan berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, mari kita pujikan pujian sorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, selama-lamanya bagi dia yang memberikan, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Oh, mari tepuk tangan bersama-sama di hadirat Tuhan.
bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bersama-sama, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Biar pemusik memuji Tuhan. Haleluya, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang memerintah, haleluya, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Masih tetap memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Ya, silakan duduk. Mari kita tetap iringi dengan tepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit sebagai umat pilihan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari pujikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bersama-sama, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul dalam hati manusia, yang belum pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Yang mengasihi Dia. Dia sanggup melakukan perkara besar. Mari bangkit bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan iman kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bersama-sama dengan iman, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yang sepertinya cukup lama ya, tapi jadinya baru karena sudah terlalu lama Bapak Ibu. Pujian ini mengatakan tentang beritakan Injilnya. Ya, waktu itu dinyanyikan oleh Bapak Pendeta Ademanu Hutu di sebuah ibadah KKR, dan pujian ini cukup memberkati saya dan saya mau bagikan buat kita semua. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Temanya sederhana, yaitu karya Kristus yang sudah kita terima, kita bagikan kepada siapa saja yang bisa kita sentuh hidupnya, supaya mereka beroleh berkat yang sama dengan yang kita beroleh. Sampai kemanapun kita pergi, sejauh yang bisa kita jangkau. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus oleh-Nya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Hari ini waktu dan saatnya kita
semua diutus olehnya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia. Jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Atas segalanya. Segalanya. Benar Tuhan Yesus, kami mau memberitakan apa yang sudah kami terima dari Tuhan kepada siapapun dan kemanapun kami bisa menjangkau. Kami mau beritakan Yesus yang sudah hidup, yang sudah berikan nyawanya buat kami, tapi yang sudah bangkit dan memberikan kami kemenangan dan kelepasan atas dosa dan maut. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Beritakanlah, kabarkanlah Injil Kerajaan-Nya. Serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan
Yesus, Kau Tuhan atas segalanya. Mari sembah Dia, mari agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah.
pengagungan. Oh, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terimalah ungkapan kasih, ungkapan syukur, pujian, hormat kepada Tuhan. Sempurnakan apa yang kami buat dalam pujian penyembahan kami, supaya naik menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Lawat kami dan sabda Tuhan. Roh Kudus tetap mengurapi kami semua. Kami mau sambut firman Allah. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu saudara semua. Haleluya. Senang pagi hari ini. Senang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong pimpin perjalanan saya dan Ibu Narmi, Esther dan Noel, kami ada berkeliling benua Amerika ya, untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, sekaligus juga untuk rekreasi ya, melihat keadaan yang ada di sana. Saudara yang kekasih, Tuhan sudah beri kami sehat, Tuhan sudah melindungi perjalanan darat dan udara kami. Tuhan sudah berikan ya semua yang terbaik untuk kami ya. Puji Tuhan. Hari Minggu yang indah ini, di minggu pertama bulan Agustus, kita ada berkumpul kembali bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Hati saya penuh syukur kepada Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita semakin hari semakin setia mengiring Tuhan. Tadi kita menyanyi, kita mau beritakan Yesus adalah Tuhan. Sedikit kesaksian saya mau nyampaikan kepada saudara soal beritakan Yesus adalah Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam perjalanan kami dari state ke state, satu waktu di satu state ya, di Ohio. Kami tinggal di Mission House. Jadi ada beberapa orang yang tinggal, ada satu keluarga, suami istri anak, ada oma, ada anak-anak muda, ada orang-orang yang cukup dewasa. Jadi lantai pertama dan basement itu penuh dengan orang. Satu waktu datang seorang pendatang baru. Ternyata beliau ini bukan pendatang baru bagi saya baru kenal. Tapi beberapa bulan yang silam beliau sudah ada tinggal di situ dan pergi ke rumah orang tuanya di state yang lain. Lalu beliau diberkati oleh orang tuanya, sang ibu ya. Dan beliau datang dengan mobil yang baru ternyata. Tapi bercerita dengan teman-teman yang beliau kenal dan saya mendengar, beliau belum bekerja. Satu waktu pada satu malam saya berkata, ini waktunya Tuhan. Saya bisa masuk ke dalam kehidupannya dan mengetahui keadaan masalah hidupnya. Seorang bapak muda ya, seorang pemuda lah, bukan bapak ya. Beliau belum menikah. Saya layani dia pada satu malam itu dari mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 malam sampai mungkin sampai jam 2 dini hari ya. Lalu intinya saya bilang, kembali setia sama Tuhan. Buang semua kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Seorang ya katakanlah pria yang cukup dewasa yang menghadapi tantangan kehidupan yang begitu keras di sana. Tapi pada waktu kami berbicara tentang Yesus Tuhan, Dia juru selamat, Dia mengampuni dosa, Dia memimpin kepada hidup yang benar. Ya, seorang pria yang dewasa ini dia bisa menangis ya, dia bisa terseduh-seduh di hadapan hadirat Tuhan ya. Dia akui semua keadaannya dan ya dia menceritakan bagaimana kepahitannya dalam kehidupannya ya, bagaimana kesedihan yang dia harus alami sebagai seorang manusia dari masih kanak-kanak sampai dia menjadi cukup dewasa ini. Saudara yang kekasih, di mana saja saudara saya berada, jadilah berkat. Ada banyak orang-orang yang perlu
ya, pertolongan dan doa kita. Saudara, saya bilang kepada Bapak ini, saya tidak sebut namanya, ya. Saudara, saya bilang ke beliau ini, saya bilang ini berkat Tuhan bagi Anda. Ya, saya juga tidak sangka bisa ketemu Anda. Saya juga tidak tahu pada hari ini, malam ini kita bisa bicara sama-sama di tempat ini. Tapi saya bilang, kalau ini saat bisa terjadi percakapan ini dan kita bisa doa sama-sama, ya. Sudah amin, saya sebenarnya sudah amin, dia tidak mau amin, ya, dalam doa sembahyang, ya. Saudara yang kekasih, saya bilang ini adalah berkat Tuhan untuk Anda, saya bilang, ya. Saudara yang kekasih, kiranya di mana saja engkau berada, tolonglah di seputar Anda ada banyak sekali orang-orang yang perlu uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menolong mereka, mengembalikan mereka pada jalan kebenaran dan hidup kepada jalan Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, saya senang untuk perjalanan yang saya jalankan bersama Ibu Narmi pada 2 bulan 10 hari di belakang kami, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi saya kesempatan pelayanan, ya. Ada satu tempat juga banyak sekali pelayanan. Jadi bukan cuma hari Minggu pagi dan sore, ada pelayanan hari tengah minggu, ya, ada pelayanan online. Saya bisa diberi kesempatan juga untuk khotbah online untuk pendeta-pendeta Region 1 di Amerika sana, di daerah timur, ya. Saya tahu ini berkat Tuhan, ya. Puji Tuhan, dan kami sudah kembali dengan selamat walaupun perjuangan, saudara. Bahwa Noel itu enggak gampang. Pada waktu kami pulang ke Indo bersama Oma Narmi itu aman-aman, lumayan, ya. Saya agak lega, tapi pada waktu saya bawa sendiri Noel dari satu state ke state yang lain untuk menuju pulang, wah itu enggak gampang, mana kami harus naik skyline, ya. Wah, saya itu bilang ini berkat Tuhan, ya. Tuhan bisa beri saya kekuatan, Tuhan bisa tolong. Saudara bayangkan kami naik skyline, saya sudah dapat info, itu ada tulisan ABCDE, katanya Bapak Ibu yang sedang menunggu untuk masuk juga di skyline, katanya dari E dia ke D, dari D ke C, C ke B, B ke A. Kami masuk sudah di C. C itu ada C berapa, turun, naik orang lagi, jalan lagi, turun, naik orang lagi, jalan lagi, sudah kelima kali naik turun, masih C terus. Lalu habis C, dia jadi E. Wah, saya dapat informasi tadi sebelum masuk, habis C dia B, saya itu B9. Ini C ke E, saya bingung. Waduh, gimana ini? Saya bertanya kepada Bapak Ibu yang lagi berdiri di depan saya duduk, ada bangku kecil kayak komuter gitu. Mereka bilang, kami juga B. Nah, saya bilang, oh saya ikut aja. Saya lagi bertanya, tiba-tiba berhenti satu stop, lalu masuk satu anak muda. Dia lihat saya ada bertanya-bertanya, dia minta boarding pass saya keluarin boarding pass. Dia foto, terus sekitar 1 menit, dia bilang, Ibu, saya sudah mau turun di sini, nanti Ibu hitung lagi 1, 2, 3 baru turun. Jadi saya pegang itu 1, 2, 3 pemberhentian baru saya turun. Dan pada waktu saya hitung itu benar sekali, saya terbuka pintu, saya lihat, oh ya B1 sampai B4 ke kiri, B5 sampai B berapa belas gitu ke kanan. Saya ikuti, saya B9. Menurut saya itu ada malaikat penolong, karena orang itu dia cuma naik, terminal berikut dia turun. Dan ini apa maksudnya? Terminal yang berbeda dari terminal kita landing ke terminal kita mau naik kembali. Jauh sekali. Naik skyline sudah begitu jauh dan begitu cepat, ya, baru kami sampai. Menurut saya Tuhan tolong tepat waktu. Saya sudah berpikir, aduh, kalau saya nggak bisa turun, kemana saya ini? Takut ketinggalan pesawat berikutnya, ya. Karena informasi dari C ke B, akhirnya C ke E. Apa saya nggak bingung dan bawa Noel? Bingung saya. Saya takut saya ketinggalan pesawat karena ini untuk transit. Tapi kami harus naik skyline. Saya memang betul-betul di situ ada ketakutan. Takut terlambat pesawat, ya. Dan saya bawa Noel dan bawa juga makanan 1 tentengan dan handbag, ya, 1. Saudara yang kekasih, tapi pertolongan Tuhan. Ada anak muda sebelah ini malaikat penolong, ya. Itu Bapak Ibu di depan saya, mereka juga masih ragu-ragu dengan stasiun mana yang akan mereka turun.
Tapi Tuhan mengirim orang yang saya tidak kenal bisa menolong dengan tepat. Saudara yang kekasih, ada banyak masalah persoalan hidup. Tapi kalau saya punya pengalaman, Tuhan tolong tidak pernah terlambat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, ada masalah kehidupan, Tuhan Yesus pasti tolong, tidak pernah terlambat. Yang setuju bilang amin. Oke, kita masuk dalam firman Allah. Ya, saya pada hari ini kita mau belajar tentang hidup takut akan Tuhan. Oke, ada tayangan yang bisa saudara melihat. Kita mau lihat tentang takut akan Tuhan. Kita buka sama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34, kita baca ayat 11 sampai ayat 13. Oke, saudara sudah ada. Saya undang kita bangkit berdiri. Mazmur 34, kita akan baca sama-sama mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kita baca pada hitungan yang ketiga, Mazmur 34 ayat 12 ya. 12, 13, 14 ya. Oke, 1, 2, 3. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Haleluya. Mari kita akan duduk kembali. Hari ini kita mau belajar hal takut akan Tuhan. Firman Allah katakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Semua bisa berkata, saya tahu apa artinya takut akan Tuhan. Siapa yang gak tahu? Tahu, semua bisa bilang saya takut akan Tuhan. Ya, saya bisa bilang saya takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari pasti bisa bilang Anda takut akan Tuhan. Tapi hari ini ada tambahan yang mungkin kita tidak lakukan atau kurang paham di keadaan itu. Ya. Dan firman Allah berkata, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Ini kata pemazmur Raja Daud. Aku akan ajarkan kepada kita semua hal takut akan Tuhan. Ya. Saudara yang kekasih, kita melihat kriterianya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita jadi berkat untuk sesama dan membuat kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara, semua kita, kalau kita ada pada butir-butir yang akan kita pelajari ke depan, membuat kita punya hubungan baik dengan Tuhan dan punya hubungan baik dengan sesama. Tidak mungkin kalau kita takut akan Tuhan lalu kita nggak punya hubungan baik dengan sesama dan tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Tidak mungkin. Jadi mari kita semua mau pelajari bahwa kita perlu takut akan Tuhan. Supaya kita punya hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Yang setuju bilang amin. Mari kita mau belajar. Ya, kita lompat pada ayat ke-14. Kriterianya takut akan Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Rupanya sangat penting ini mulut yang kecil ini, semua punya mulut. Ya, wanita membuat mulut ini lebih cantik dengan lipstik. Apalagi yang sudah oma-oma pakai lipstik supaya awet muda. Kelihatan lebih muda dari usianya, betul tidak saudara? Bahkan ada orang bukan habis mandi saja pakai lipstik, habis makan di resto pakai lipstik supaya cantik. Semua ingin bibir ini cantik. Lalu orang yang punya mulut besar, kayak saya, lihat orang punya mulut kecil-kecil kok cantik ya. Lalu berusaha orang ada sekarang
operasi plastik supaya bibir itu jadi mungil, ya, jadi seperti delima merekah. Saudara yang kekasih, semua orang ingin mempercantik bibir mulut. Itu bagus, supaya yang melihat senang, apalagi pasangan hidupnya. Tapi ada lebih daripada itu. Bibir mulut berbicara juga perkataan. Di dalamnya ada lidah. Lidah tidak berbicara. Tapi di Alkitab bilang lidah itu seperti api di surat Yakobus. Bisa membakar hutan yang besar. Apa lidah ini api? Bukan, hanya seperti api. Artinya yang kecil ini api kecil bisa bakar hutan besar. Artinya perkataan yang kecil dari bibir mulut ini, kalau perkataan itu tidak dijaga, perkataan itu tidak diurapi Roh Kudus, bisa memberi dampak yang besar kepada orang yang mendengar. Entahkah dampak baik, entahkah dampak buruk. Saudara yang kekasih, hari ini kita belajar takut akan Tuhan. Saudara yang bilang, saya takut akan Tuhan. Ini jaga perkataan kita. Jangan ada perkataan yang menipu. Jangan ada perkataan dusta. Jangan ada perkataan maki. Jangan ada perkataan yang mengata-ngatai jahat orang lain. Ada orang suka ngata-ngatai orang lain. Orang Jawa bilang suka ngerasani. Betul tidak saudara? Dan ada yang hobi itu. Hobi ngerasani rasa. Sudah wigo. Kalau sudah ya mengatai orang lain, kayaknya kok kayak senang banget begitu ya. Tapi saya mau bertanya kepada saudara, apakah untungnya? Apakah labanya? Apakah profitnya untuk kita kalau kita mengata-ngatai orang lain? Saudara ada itu. Sekarang saudara buka dulu Mazmur pasal 73. Bahwa di Alkitab juga sudah tulis bahwa ada orang suka mengata-ngatai orang lain. Itu saudara bisa, ini dari Asaf. Asaf itu pemimpin pujian di rumah Tuhan. Ya, saudara yang kasih, ada di sini ayat 8. Coba saudara, Mazmur 73 ayat 8. Jadi ada orang seperti ini. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Jadi rupanya saudara zaman dulu ada orang suka ngerasani orang lain dengan jahatnya. Jadi pakai bumbu mungkin. Bumbu masak. Ya. Saudara yang kekasih supaya lebih enak. Ngerasani itu lebih seru. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Ada orang suka bicara tapi nyindir. Ada enggak? Ada ya, ternyata betul ya Alkitab ini tulis memang kenyataan hidup seperti itu. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mulut bicara, bagaimana kita mau menipu? Bagaimanakah kita mau memeras orang lain? Mulut loh. Bersekongkol. Ya, bukan untuk hal yang baik, tapi untuk pemerasan atau penipuan. Saudara yang kekasih, kalau kita berkata, saya takut akan Tuhan. Ini loh, jangan seperti yang saya katakan tadi, dusta, nipu, mengata-ngatai dan jahat, menyindir. Ya, saya tahu sini nggak ada orang bicara suka menyindir, tapi di sana banyak orang kalau bicara nyindir. Ya, saudara yang kekasih, ini hal-hal yang buruk dari lidah, dari mulut, soal perkataan itu buang. Manusia baru dibaharui hari lepas hari. 5 dosa yang suka nempel pada manusia, walaupun dia anak Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam surat Efesus, seorang manusia yang lahir baru, hari lepas hari dibaharui dalam roh dan di dalam pemikirannya, dalam perbuatan dan perkataannya. 1, kalau marah tidak lama-lama. Tidak sampai matahari terbenam. Nah kalau marah malam hari, waduh sampai malam lagi. Lama ya. Maksudnya tidak sampai matahari terbenam, boleh marah. Ya, tapi jangan lama-lama selesaikan amarah itu. Ya, jangan sampai matahari terbenam, artinya cepat untuk meredam kemarahan. Ya, mengendalikan emosi marah. Siapa yang enggak pernah marah angkat tangan? Ayo saya mau tanya. Siapa yang enggak pernah marah?
Loh, semua kok nggak ada yang angkat tangan? Jadi Anda pernah marah ya? Saya juga pernah marah. Saya pernah marah. Tapi kita mau belajar firman Allah. Gak lama-lama. Ya. Lalu marah itu udah hubungan dengan ini. Betul tidak? Kalau marah udah, kalau boleh, kalau kita nggak takut akan Tuhan mau maki ya. Kurang ajar dia ya. Kita kayaknya mau marah dengan perkataan yang tidak baik. Saya juga belajar untuk diri saya sendiri. Kalau saya marah, saya ingin melontarkan kata-kata buruk, saya redam. Tak simpan dulu, nanti besok hari. Kalau besok hari menurut saudara kira-kira bagaimana? Sama aja, ya enggak lah. Besok hari kita udah tidur, bangun besok, emosi marah sudah mereda. Jadi enggak jadi perkataan marah itu saya keluarkan. Lalu juga saya pribadi belajar. Yang saya katakan, saya pikir dulu. Apakah yang saya katakan ini memberkati atau tidak? Ini saya sekarang belajar. Tuhan tolong saya. Kalau saya mau berkata, saya sudah pikir dulu dampak perkataan saya. Kalau saya katakan ini baik dan memberkati, oke saya katakan. Tapi kalau saya katakan ini tidak memberkati, bahkan bisa menjelekkan orang lain, saya tidak katakan. Biarlah saudara mungkin bisa nyontoi. Coba kalau marah, tunggu esok baru ngamuk. Ya, tunggu esok. Ada orang marah, ada saya kenal, anak muda dia marah. Dia marah, dia maki, dia tinju dinding. Tangannya luka semua di sini saudara. Luka di buku-buku sini, apa buku-buku apa. Sendi-sendi ini luka saudara. Berdarah. Karena apa? Emosi marah yang tidak dikendalikan. Kalau saudara marah, mau lempar barang, mau mukul, mau ninju dinding, ya, mau ninju orang, nanti besok. Jangan hari ini. Pasti besok sudah reda amarahmu. Jadi marah ada hubungan juga dengan perkataan. Hati-hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang jaga bibir mulut. Yang setuju bilang amin. Ya. Perkataan kita harus perkataan berkat. Dimasinkan dengan garam. Ya, itu ada kan di dalam surat Paulus dalam kitab surat jemaat Kolose 4 ayat yang ke-6. Oke, kita akan lihat Kolose 4 ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama di aplikasi Alkitab sudah. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Garis bawahi senantiasa. Artinya terus menerus penuh kasih. Saudara mungkin marah sama anak. Redam amarah. Perkataan kepada anak harus penuh kasih. Saudara marah sama cucu. Tapi cucu saya kecil memang membuat marah. Emosi. Mau kasih mandi. Sekarang saya oma jadi mama. Mau kasih mandi. Dia udah main pasir di depan. Susah sekali. Ya, saudara yang kekasih. Kita bisa marah juga kepada anak kecil. Karena melambatkan waktu kita. Tapi mari perkataan kita kepada anak cucu yang masih kecil-kecil itu penuh. Terima kasih saudara. Haleluya. Tepuk tangan untuk saudara. Perkataanmu penuh kasih. Jangan hambar. Artinya enggak boleh tawar. Artinya perkataan itu harus perkataan yang ada garamnya, ada enaknya. Yang dengar perkataan saudara rasa enak. Jadi saudara pikir perkataanmu orang dengar enak enggak? Kalau orang rasa enggak enak jangan bicara. Dienakin dulu. Jadi dikemas supaya perkataan saudara orang dengar rasa enak, rasa senang, rasa bahagia. Enggak hambar. Bukan perkataan yang enggak ada gunanya, enggak ada artinya. Saudara yang kekasih. Sehingga kamu tahu bagaimana harus kamu memberi jawab kepada setiap orang. Saudara kuasai bibir mulut lidah. Kita bisa memberi jawab kepada setiap orang. Untuk persoalan mereka. Orang banyak masalah saudara. Kalau kita penuh hikmat, orang ada masalah berhadapan dengan kita. Kita bisa memberi jawaban untuk masalah orang itu. Artinya bisa menolong orang itu dengan perkataan kita. Amin saudara. Saudara mau jadi berkat lewat perkataan. Saya rasanya kelelahan saya di Ohio itu jaga cucu 2 minggu full itu saya jaga.
Waktu ada Oma Narmi saya agak lega, ada baku tolong. Tapi setelah Oma Narmi jalan, saya sendiri dengan Noel, mamanya pergi kerja, ya. Dari jam 9:04 pulangnya jam 11 malam, pernah dia kesasar, pulangnya 11:30 kesasar karena Esther Drive. Ya. Itu enggak gampang, Saudara. Tetapi saya bersyukur dalam kelelahan saya ada banyak pelayanan. Ada banyak pelayanan on-site, ada banyak pelayanan online yang dipercayakan kepada saya. Dan terlebih ada satu jiwa saya tolong. Dengan apa? Perkataan. Saya masuk kepada dia dan tepat apa yang saya ngomong tentang dirinya. Dia bilang, kok Bunda tahu? Saya bilang, saya tidak tahu kalau saya tahu. Tuhan yang tolong saya untuk tolong kamu. Untuk beri kamu kebebasan dari belenggu kamu. Saudara yang kasih, dan itu saya rasa senang sekali. Enggak bisa diungkapkan dengan perkataan. Kalau perkataan kita memberi jawaban atas masalah orang lain. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada di terjemahan lama bilang begini. Hendaklah perkataanmu itu berkat, dimasinkan dengan garam. Coba hafal semua. Perkataanku berkat. Oke, katakan sama-sama. 2, 3. Perkataanku berkat, diurapi dan Roh Kudus. Saudara, pakai ini untuk keluarga saudara. Perkataanmu untuk anak menantu cucu, walaupun ya namanya anak orang lain biar anak saudara. Itu bisa juga bencet no. Apalagi mantu, ya bukan anak saudara, mantu anak orang lain. Bisa juga menjengkelkan. Mantu juga ke mertua bisa juga menjengkelkan. Karena itu juga bukan mama. Sedangkan mama menjengkelkan. Apalagi mertua. Tapi mari. Perkataan kita dalam keluarga inti kita. Berkat. Amin. Dimasinkan dengan garam bukan taruh NaCl itu garam dapur taruh di mulut begini. Bukan. Diurapi dengan Roh Kudus. Perkataanmu berkat dalam keluargamu bagi anak menantu mertuamu, mamamu, cucumu. Perkataanmu harus perkataan berkat. Setuju bilang amin. Dimasinkan dengan garam. Ya, kita dapat memberi jawaban untuk masalah orang lain. Tuhan akan pakai saudara, walaupun saudara nggak punya uang, saudara bisa menjadi jawaban untuk masalah orang lain. Ada gambar di McD bagus, seorang anak remaja dia tersenyum manis sekali. Saya foto gambar itu. Dan di atas ditulis, ya, engkau sudah membuat orang lain tersenyum. Bagaimana saudara? Ini dunia loh, untuk bisnis iklan. Ya, engkau membuat orang lain tersenyum kalau makan di McD. Iya tak? Ini iklan loh, ikan duniawi. Tapi bagaimana kekristenan kita? Apakah perkataan kita sudah membuat orang lain tersenyum? Haleluya. Amin. Jadi bibir mulut, abaikan semua perkataan buruk. Perkataanmu harus berkat. Saya bilang tadi, dosa yang melekat pada kehidupan manusia walaupun dia orang Kristen. 5 hal. Marah. Yang kedua, apa? Dusta. Ya tadi kita sudah bibir dusta, perkataan menipu. Ya. Ketiga apa? Beri kesempatan kepada iblis. Saya bilang, saya selalu berkhotbah, saya bilang di sana banyak orang dari Indo datang, ada yang suami istri, tapi ada sendiri-sendiri. Saya bilang yang datang sendiri cepat bawa istrinya, yang istrinya datang cepat bawa suaminya. Kalau enggak beri kesempatan pada iblis. Manusia, Adam enggak bisa hidup sendirian, Tuhan ciptakan Hawa. Kalau Adam bisa hidup sendirian, enggak usah ada Hawa, enggak usah. Dia mampu hidup sendiri, karena dia enggak mampu, ada Hawa, ibu segala perempuan, yang mendampingi Adam. Saya bilang bawa pasangan hidup. Kalau enggak sudah akan jatuh dalam dosa. Pasti. Manusia ini. Ya. Sebab manusia itu jangan kita bilang oh tabu. Enggak bisa terlepas dari faktor seks. Enggak bisa terlepas. Manusia saat penuh-penuh di dunia ini. Aduh saya di bandara. Transit sana, transit sini. Ya, check in sana, check in sini. Tiba sana, tiba sini. Penuh manusia saudara. Penuh orang. Saya lihat anak-anak bule-bule itu cakep-cakep, manis-manis, cantik-cantik, cakep-cakep. Ya, saya lihat orang-orang black juga cakep-cakep. Banyak orang kiri kanan, saudara. Saya masuk Indonesia, banyak orang di Soekarno-Hatta.
Saya naik kereta api banyak orang di stasiun Pasar Turi, saudara. Dari Gambir saya sudah nggak tahu banyak orang atau enggak, karena saya sampai 5 menit kereta harus jalan. Adik saya terlambat memesan Grab. Ya. Jadi saya sudah nggak tahu banyak orang kayak apa, saya sudah bingung, saudara. Baru turun dari mobil, tinggal 5 menit kereta berangkat. Ya, saya sampai bilang, Endo tolong bikin barcode boarding pass supaya saya nggak print lagi. Tapi saya duduk masih 3 menit atau 2 menit baru kereta jalan. Sampai di Pasar Turi banyak orang. Saudara, dari mana orang-orang yang banyak? Dari Semut. Anak-anak kecil-kecil, remaja-remaja cantik-cantik, cakep-cakep. Ya, gesit-gesit, menyenangkan. Dari mana? Dari Semut. Halo, kok serius? Dari Semut, pasir, seperti pasir di laut dan bintang di langit. Manusia dari pasir atau dari bintang? Enggak lah, dari apa? Dari seks, saudara. Manusia sebanyak ini di dunia dari seks, saudara. Kenapa manusia populasinya lebih cepat dari hewan? Karena masalah seks manusia setiap saat. Kalau hewan ada waktu kawin, manusia enggak ada waktu, setiap waktu. Dunia ini penuh karena seks. Itulah sebabnya jaga. Kata apa? Jaga tempat tidurmu. Ya, hendaklah setiap orang penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan mencemarkan tempat tidur saudara. Karena dari situlah Tuhan menciptakan manusia baru di dunia ini. Anak cucu kita yang menyenangkan kita. Itulah sebabnya kamar tidur saudara harus kudus. Ya, jangan beri tempat pada iblis. Banyak orang beri tempat pada karena hidup sendiri-sendiri. Ya, saya ketemu satu orang pelayan Tuhan, 19 tahun dia sudah tinggalkan istrinya di Indo demi untuk cari nafkah. Saya bilang, bawa ibu, bawa, jangan berpisah atau kamu pulang. Sebab dosa yang melekat itu beri tempat pada iblis. Coba saudara baca di surat Efesus. Saudara ingin baca mungkin ya? Oke, coba kita buka sama-sama. Di dalam kitab surat Paulus kepada jemaat Efesus, kita buka sama-sama Efesus pasal 4 mulai ayat 17. Dengan judul manusia baru. Kita baca, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Oke, semangat dong jawab. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini bukan sekarang saja, dari dahulu gereja mula-mula. Ayat 20 baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Baca sama-sama. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama kalau kita tetap pakai itu, kenakan atau hidup modelnya manusia lama, kita akan menemui kebinasaan. Siapa yang mau binasa? Enggak mau dong. Mau selamat semua. Karena hawa nafsu yang menyesatkan orang bisa binasa. Supaya baca sama-sama. Supaya kamu, ayat 23, 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25. Ada 5 hal dosa yang melekat. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Enggak boleh bohong-bohongan. Ya. Harus berkata benar apa adanya. Semua manusia ada lebih ada kurang. Jangan kita berdusta dengan diri kita. Manusia ada lebih ada kurang.
Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Tadi berkata benar ya, tidak boleh dusta. Dosa kedua, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi dosa marah ini melekat. Lanjut. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Sudah ketiga ya, yang saya katakan tadi. Ya, jangan beri kesempatan pada iblis. Keempat, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara yang kekasih, rupanya orang suka mencuri bukan cuma sekarang. Dari dahulu sampai sekarang orang banyak mencuri. Dan mencuri itu susah terlepas. Ya, susah terlepas dari hidup seorang manusia walaupun dia sudah dalam Tuhan. Ini harus ada upaya sungguh-sungguh. Yang suka ngambil-ngambil barang orang. Ya, yang suka ngambil-ngambil, misalnya saudara pinjam, lalu saudara bikin lupa, itu nyuri. Lebih baik saudara minta atau saudara pinjam uang, sengaja nggak mau ganti, itu salah saudara. Ya, itu adalah mencuri. Jangan mencuri lagi. Kerja keras dapat membagikan sesuatu kepada orang yang memerlukan. Oke. Yang kelima. Itu persembilan. Baca sama-sama. 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini perkataan ini. Jadi 5 dosa yang melekat ini. Kita harus berusaha supaya terlepas dari hidup kita. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Betul ya? Betul, amin, dan praktekkan. Oke. Saudara lihat kuasa perkataan, saya sambung sedikit soal perkataan, bisa membuat orang terima kasih karunia. Kasih karunia terbesar adalah Yesus yang mati dan bangkit. Bayangkan dengan kuasa perkataan, kesaksian, saudara, orang bisa selamat. Oke, terus. Jadi bibir mulut yang buruk dikeluarkan, bibir mulut yang baik dikenakan. Amin, saudara. Perkataan berkat yang kita pakai. Perkataan penuh kasih yang kita pakai. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu kita kembali kepada kepada kitab Mazmur tadi ya. Mazmur pasal 34, kita mau melihat yang kedua selain perkataan. Apakah itu? Ayat 14. Ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Oke, baca sama-sama. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkan. Hal kedua, kriteria harapan akan Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, untuk melakukan yang baik semua tahu, masa untuk gereja, untuk jemaat itu baik. Memberi korban persembahan saudara itu baik. Ya toh? Saudara menolong orang yang lagi sakit, berdoa itu baik. Memberikan tatangan itu baik. Ada orang duka, saudara melayat memberikan angpau duka, dana duka, itu baik. Ada orang sakit, saudara menolong dengan dana untuk orang sakit, itu baik. Yang setuju bilang amin dong. Saudara menyekolahkan anakmu dengan penuh tanggung jawab, itu baik. Saudara memberkati keluargamu dengan rajin bekerja, itu baik. Yang setuju bilang amin dong. Tapi kita mau belajar, jauhilah yang jahat. Jauhilah yang jahat. Saudara, yang baik kita tahu lakukan. Tapi mari yang jahat tidak kita lakukan dalam kehidupan ini. Apakah yang jahat itu, saudara? Apakah yang jahat itu? Ada yang sederhana. Kalau kamu tahu berbuat baik, lalu tidak bikin, menjadi dosa bagimu. Berarti jahat loh. Tahu bikin baik dan tidak bikin, itu dosa. Itu jahat. Itu jauhi. Artinya kalau kita tahu berbuat baik, bikin. Amin, saudara. Kelihatannya sederhana,
tetapi itu termasuk jahat. Kalau engkau tahu berbuat baik dan engkau tidak melakukannya, maka itu menjadi dosa bagimu. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apalagi soal kita harus menjauhi yang jahat dalam kehidupan kita. Kecongkakan. Jahat itu saudara. Saudara bisa diberkati oleh Tuhan, bisa. Tetapi jangan sampai sombong. Amin saudara. Kesombongan orang gak lihat di dalam hati dan pikiran saudara. Tapi Tuhan melihat. Yang setuju bilang amin. Jauhilah kecongkakan dalam hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jauhilah segala kejahatan yang lain. Saya ada taruh sini. Penipuan, kejahatan, jauhi itu. Narkoba jauhi, miras, seks bebas, perkataan kotor jauhi, dan beri tempat pada ibu. Tadi kita sudah bahas. Jauhilah akar pahit, mencuri, membunuh, kita sudah bahas tadi. Jauhilah, saya cuma ambil kecongkakan itu bahaya. Jangan sampai orang Kristen yang congkak. Oke. Oke, saudara yang kekasih. Jadi kita waktunya tidak cukup kalau kita bicara terlalu lama soal jauhilah yang jahat. Saudara yang kekasih, tetapi kita semua tahu bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan yang baik dan tidak ada yang jahat dalam kehidupan saya dan saudara. Kriteria yang ketiga, soal takut akan Tuhan. Kita sudah baca tadi pada ayat B, dari ayat yang ke-14. Apakah itu? Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. 1, 2 saudara sudah bikin, jaga mulut sudah, menjauhi kecongkakan sudah. Tahu berbuat baik saudara sudah bikin, sudah bagus. Saudara melakukan yang baik sudah bagus, yang kedua itu. Tapi itu belum cukup hal takut akan Tuhan. Jangan musuhan. Kriteria yang ketiga, cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kalau ada keluarga yang tidak cocok hati, yang kayaknya ada batas antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, yang berselisih, yang musuhan, yang siwaan. Hari ini kita belajar. Saya yang terlebih dahulu cari perdamaian. Berdamailah dalam keluarga saudara. Saudara mungkin dengan teman, dengan tetangga musuhan. Tetangga itu bencekno. Ya. Kalau hujannya jatuh di tanah saya, ya sudahlah bilang baik-baik, nanti dia bikin talang. Jangan musuhan dengan tetangga. Orang takut akan Tuhan cari perdamaian. Amin saudara. Boloan, jangan siwaan. Amin. 3 hal ini gak bisa didiskon. Gak bisa kita cuma jaga bibir mulut. Gak bisa kita jauhi kejahatan. Tapi kita juga harus berdamai satu dengan yang lain. Amin saudara, damai. Damai di bumi itu sangat menyenangkan. Kalau saudara dalam keluarga gak damai, gak senang saudara. Kalau gak damai saudara, rasanya hangat panas kayak neraka dalam rumah. Tapi kalau damai, saudara bisa bilang aku mau hidup 1000 tahun lagi. Iya toh, karena hidupmu senang. Tapi kalau gak damai, apakah orang yang gak berdamai musuhan itu senang? Saya mau tanya, senangkah orang yang musuhan? Gak senang. Saudara, dari kita yang lebih dahulu berusaha berdamai. Ada ayat berkata begini, kalau kita mau datang mempersembahkan korban, kita ingat, loh ada orang itu yang gak senang sama kita. Bukan kita loh yang gak senang. Orang lain gak senang sama kita. Kita yang mau berbakti kepada Tuhan mempersembahkan korban, jangan dulu berbakti. Datang dulu bereskan hatimu dengan orang tersebut. Baru datang berbakti kepada Tuhan. Bukan saya yang gak senang, tapi orang lain gak senang sama saya. Saya yang datang bereskan. Gak gampang ya, susah ya. Itu yang namanya cari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 3 hal ini harus ada pada saya dan saudara. Pertahan baik, kelakuan baik, dan berdamai.
maka saudara akan diberkati Tuhan dalam hari-hari hidup saudara. Saudara melihat berkat Tuhan Yesus bagi Anda dan saya yang percaya Yesus, yang takut akan Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan dan hubungan baik dengan sesama. Kita baca pada ayat 12. Mazmur 34 ayat yang ke-12. Siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Berkat bagi saya dan saudara, menikmati yang namanya hidup yang hidup. Ada orang hidup tapi hidupnya mati. Ada. Mati semangatnya, hidupnya hambar, tidak ada cinta kasih lagi, tidak ada kehangatan cinta. Ada orang hidup tapi gak ada semangat kerja, ada. Ada orang hidup gak ada semangat melayani Tuhan, orang Kristen ada. Tapi kalau kita mau hidup kita betul-betul hidup, penuh semangat untuk kerja, untuk melayani, untuk membangun rumah tangga, penuh semangat ya untuk dapat menyenangkan Tuhan dan menyenangkan keluarga, itu benar-benar hidup kita betul-betul hidup. Yang satu bilang amin. Ini berkat. Menyukai hidup dalam kehidupan saudara. Yang kedua panjang umur. Siapa yang gak mau panjang umur? Yang paling tua di sini Ibu Sumija. 74 kali. Ya enggak lah. Oh 77. Tapi kalau mau tanya Ibu mau panjang umur, Ibu bilang iya saya mau panjang umur. Oh terserah Tuhan. Tapi mau kan panjang umur? Tuh saudara lihat. Sudah 77 mau panjang umur. Ya. Yang lebih muda sedikit Ibu Rum. Masih mau panjang umur? Mau. Siapakah mau panjang umur? Takut akan Tuhan. 3 kriteria tadi gak bisa ya terlewatkan dari hidup kita saudara. Ya itu dia PowerPoint. Gak apa-apa. Last but not least. Walaupun terakhir tapi ada. Ya, ini sudah dibikin susah-susah sama Ko Andrew. Sayang saudara tidak tonton. Nanti jadi kesimpulan terakhir. Oke. Semua kita perlu panjang umur. Apalagi yang muda-muda kayak Mas Rian. Ya toh? Kayak Koko, Endo Otomo, Cici Lucy. Masa gak mau panjang umur? Mau panjang umur? Itu loh takut akan Tuhan membuat kita panjang umur. Haleluya. Bilang saya mau panjang umur. Ayo dong semangat saudara yang mau panjang umur. Bilang saya mau panjang umur. Iyalah saudara, saya juga mau panjang umur walaupun kemarin di Amerika sakit kaki karena dingin. Saudara saya sampai mau nangis bangun pagi-pagi. Wes tangan kanan sakit gendong, aduh sakit. Aduh kakiku sakit sampai mau keluar air mata saking sakitnya. Tapi sekarang sudah sembuh karena panas Indonesia. Jadi rupanya saya sudah gak bisa ke tempat dingin-dingin. Untung kami naik di Gunung Es saya gak sakit kaki. Sebab baru datang waktu itu. Saudara yang kekasih wes tua-tua juga mau panjang umur saudara. Itu berkat takut akan Tuhan. Oke, mungkin halaman sebelumnya. Nah, hasil bagi kita. Kita mempunyai hidup. Oh, tidak berkekurangan. Saudara, kadang-kadang orang bilang, aduh aku kurang, aku gak cukup ya. Coba kita baca dulu pada ayat 10. Oke. Hasil bagi kita yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Mazmur 34 ayat 10, baca dan semangat. Mazmur 34 ayat 10, enggak usah ini biar ditampilkan, kita baca di aplikasi Alkitab kita, di tangan kita. Oke. 2, 3, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, kalau saudara takut akan Tuhan, cari Tuhan dengan kehidupan seturut firman Allah. Tuhan bilang gak kekurangan suatu apapun yang baik. Yang setuju bilang amin dong. Saudara perlu garam, ada garam di rumahmu. Saudara perlu gula gak pernah habis walaupun udah naik harganya. Saudara perlu beras tetap ada saudara. Tidak kekurangan, saudara perlu lauk pauk Tuhan siapkan. Saudara gak mampu beli ada orang kirim kepada saudara. Pasti. Saudara perlu lauk pauk, sayur mayur, buah-buah. Nanti Tuhan siapkan dengan cara Tuhan. Betul saudara, saya merasa tidak kekurangan untuk semua keperluan hidup. Menyekolahkan anak-anak walaupun susah berusaha, tidak kekurangan. Kedua putra putri ini bisa bersekolah. Dan sekolah-sekolah yang baik dan akhirnya mereka menghasilkan, memberkati mama.
Haleluya. Nanti kita mau tabiskan sesuatu yang baru, rahasia. Oke, terima kasih Dr. Andrew. Haleluya, nanti saudara saksikan dan bisa nikmati. Oke, tidak kekurangan, saudara perlu apa? Pakaian? Yang kurang pakaian bilang kepada saya, nanti saya bagi baju. Bajuku udah kebanyakan. Saudara perlu sepatu? Saya bisa beli sepatu murah di sana di thrift. Saya sama Tante Narmi ya, mengejar barang-barang yang baik, murah harganya, yang enak dipakai. Saudara tidak kekurangan sepatu kan? Saudara perlu apa? Kacamata? Tuhan pasti beri. Ada BPJS. Saudara bisa pakai. Kan nggak ada BPJS, nanti Tuhan kasih melalui anak, melalui teman. Ada cara Tuhan. Saudara perlu rekreasi, nanti Pelwap kasih rekreasi. Nanti gereja kita mau rekreasi. Saudara tidak kekurangan suatu apapun, sehingga mudah yang bisa mencari mangsa, bisa lapar. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun juga. Saudara mempunyai hidup yang betul-betul hidup, tidak kekurangan suatu apapun. Saudara panjang umur. Saudara menikmati hari yang baik, saya jabarkan situ hari baik berlimpah. Yang setuju bilang amin dong. Hari ada mujizat. Mujizat ada suatu keadaan yang terjadi yang Tuhan berkati saudara yang tidak sesuai dengan hukum alam. Adik saya peran otak, cuma ada dokter bedah umum, bukan bedah saraf di Manado, 11 September 1982. Tapi dia tertolong, dalam otak berdarah, dokter nggak bisa buka otak, tapi tangan Tuhan bisa operasi dalam otak. Ahli bedah umum itu cuma bedah tulang patah, bedah usus buntu. Ya. Ahli bedah umum itu cuma bedah hal-hal di luar otak. Otak gak bisa mereka bikin apa-apa, tapi tangan Tuhan bisa mengoperasi dalam otak. Adik saya dia hidup, sekarang umurnya berapa ya? 50, 60 tahun 65, berapa itu? Saudara hitung sendiri. Tahun 65 kelahirannya. Jadi 59 tahun sehat, segar bugar. Dulu teman-teman saya di rumah sakit bilang paling kalau adiknya Hilda hidup, dia cuma bernapas dan BAK, BAB. Semua harus melalui selang. Tapi dia hidup tidak ada cacat sedikit pun juga. Baik cara pemikiran, baik gerak, semua sempurna. Itu mujizat. Amin saudara. Saudara biarlah dalam hidupmu mengalami mujizat. Artinya hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan hukum alam. Hukum alam gak bisa begitu, hukum dunia gak bisa. Tapi ada hukum yang tidak terbatas. Pertolongan Tuhan Yesus yang ajaib. Itu mujizat. Saudara bisa alami hidup yang mujur. Kemujuran. Papa saya punya toko di Jalan Lembong. Dari tahun 1958. Dulu yang jual mebel cuma 2 toko. Seberang sini papa saya, seberang sana ada 1 toko. Sekarang Jalan Lembong kiri kanan toko mebel semua. Tapi tetap di toko papa saya yang dikelola adik saya yang dapat mujizat itu, gak pernah kekurangan pembeli. Apa itu gak mujur? Mujur loh saudara. Yang sebenarnya gak mungkin. Daerah toko mebel seberang menyeberang, tapi tetap ada pelanggan. Dia dapat pelanggan dari apa itu lagi yang Badan Penanggulangan Bencana Alam BNPB ya. Ya itulah pokoknya penanggulangan bencana alam, banyak sekali mereka pesan-pesan kasur, tenda dan lain-lain. Saudara dapat mengalami kemujuran. Dan itu harus didoakan. Ada dalam perjanjian lama, berikanlah aku kemujuran Tuhan. Itu benar-benar hidup yang baik. Lalu saudara, mujizat baik, berlimpah baik, mujur baik. Tapi apakah saudara puas dengan hidupmu? Kepuasan itu berkat. Saudara harus alami kepuasan dari Tuhan supaya hatimu sangat bersyukur kepada Tuhan. Saudara, inilah hasil bagi kita. Itulah sebabnya tetap bangun hubungan. Hidup takut akan Tuhan. Ya, mungkin singkat dari awal, Ko Andrew. Dari halaman pertama kita kembali. Ya, terus halaman pertama. Takut akan Tuhan membuat kita punya hubungan dengan Tuhan terus. Oke, marilah anak-anak, dengarkanlah akan aku. Dengar. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Next. Oke, lihat hubungan. Takut akan Tuhan berarti kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuh mereka anak mama bertelepon, main sama-sama. Apakah saudara masih main dengan anak cucu saudara? Saudara harus ada waktu bermain. Terus ada hubungan baik.
Oke, kriteria takut akan Tuhan. 1, perkataan benar. 2, kelakuan benar. 3, berusaha mencari perdamaian terus. Nah ini, perkataan benar ini mulut ditutup. Ini bagus gambar ini. Jadi kita belajar lebih baik cepat mendengar, lambat sambung. Lambat berkata-kata. Ya, jauhilah bibirmu terhadap yang jahat dan bibirmu. Lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini bagus sekali gambar ini. Tutup mulut. Cepat dengar, lambat bicara. Terus perkataan benar, kelakuan benar itu udah kata true life. Hidup saudara harus benar, jauhi yang jahat dan lakukan yang benar. Lakukan benar saudara tahu, jauhi yang jahat saya pelajari bersama. Adalah jauhi kecongkakan, adalah jauhi hal-hal yang kita bisa buat. Buatlah, jangan gak buat jadi dosa. Terus cari perdamaian. Sudah lihat nih hubungan. Ini ada mama, papa, anak, menantu, ada cucu. Satu gambar yang bagus. 3 generasi bisa hidup bersama-sama. Ada foto mereka tertawa bersama. Saudara, biarlah ada hubungan ini dalam kehidupan keluarga saudara. Bagaimana mau baik dan orang lain di keluarga enggak baik. Hubungan baik antar generasi dalam rumah tangga saudara harus baik. Saudara setuju bilang amin. Berusaha cari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Next. Hasilnya bagi kita sudah pelajari tadi. Terus 1 halaman terakhir. Hidup terhubung dengan Tuhan. Ya apa itu? Dengan hidup yang selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan putus hubungan. Ya, supaya kita menikmati berkat-berkat perjanjian tadi. Apa perjanjian itu? Mujizat, kemujuran, hidup yang betul-betul hidup, tidak kekurangan satu apapun. Ya, hidup yang benar-benar berkelimpahan. Tuhan berkati saudara semua. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pagi ini. Yesus datang memberi engkau dan saya hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Hari ini kita peringati kematian dan kebangkitan Tuhan. Bisa membuat saudara lebih cinta Tuhan. Dan lebih cinta keluarga saudara, lebih cinta sesama. Tuhan berkati kita semua. Biar Engkau dapati setiap kami Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan dalam hari-hari kami. Biar hidup kami senantiasa terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Dengan begitu kami bisa terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan biarlah firman-Mu itu yang mengubahkan kehidupan kami. Berikan kami setiap hati ini, hati yang lemah lembut. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau diubahkan. Kalau masih ada hati yang keras, Tuhan Yesus yang menjamah. Biar kami Tuhan mau untuk semakin serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu itu yang membersihkan kami sebagai ranting-ranting daripada pokok anggur yang benar. Oleh karena itu mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami juga telah menerima tubuh dan darah-Mu. Biar kami membawa kematian-Mu Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Kami mau mati atas dosa-dosa kami. Dan kami mau bangkit ya Tuhan menjadi manusia yang baru, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berkati Ibu Gembala yang menjadi penyambung lidah Allah, pakai kehidupan beliau lebih lagi, tambahkan urapan supaya terus melayani Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bahkan di luar tempat ini kehidupan beliau pun menjadi suratan yang terbuka, memberitakan Injil juga dimanapun beliau pergi dan berada. Tiba saatnya juga bagi kami saat ini akan berikan korban persembahan yang terbaik. Kami akan berikan dengan sukacita, dengan tulus hati. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, kembali untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kuduskan setiap tangan kami, hati pikiran kami. Kami memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Berubah. Oh, oh, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah